warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan video pembelajaran tentang ownership, melanjutkan materi kalian di kelas 6 setelah mengikuti ulang tahun semester kemarin. Baik, di sini Pak Guru sudah menyiapkan materinya untuk memperjelas apa yang ada di LKS kalian. Oke, untuk memperjelas LKS kalian, Pak Guru sudah menyiapkan beberapa poin penting tentang penggunaan kata ganti atau nanti utamanya adalah tentang kepemilikan atau kepunyaan. Baik, langsung saja. Ownership. Oke, di LKS kalian silakan dilihat. Ownership pada LKS halaman 41. Ownership yaitu kepemilikan. Kepemilikan. Baik, untuk lebih jelasnya kalian harus mengingat kembali materi tentang subjek. Ya. Subjek mulai dari I artinya saya, kemudian ada you artinya kamu, kemudian ada we artinya kami atau kita. Oke, lalu ada they artinya mereka, kemudian ada he artinya dia. Dia dalam hal ini adalah laki-laki. Oke, kemudian ada she artinya dia perempuan. Oke, he untuk laki-laki, she untuk perempuan. Dari subjek ini kalian harus paham betul. Ya, saya ulangi lagi. Dari beberapa subjek ini mulai dari I, you, we, they, he, she, kalian pahami betul. Berikutnya, kalian bisa buka LKS kalian pada halaman 42. Di sana sudah ada tabel untuk memperjelas kepemilikan mulai dari I sampai dengan nama orang atau nanti kepunyaan siapa. Oke, kita langsung ke yang pertama. Jika subjeknya I, objeknya menjadi me, adjektif atau kata sifatnya my, pronounnya kata gantinya menjadi mine. Kalimatnya I have a book. Oke, dari sini kita kasih contoh. I have a book. I artinya aku atau saya, have punya, a sebuah, book buku. Aku punya sebuah buku. Perhatikan penggunaan kata have. Have digunakan jika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan nanti untuk subjeknya he, she atau nama orang itu menggunakan has. Ya, kita ulang lagi, ada have, ada has. Tergantung dari subjeknya. Nah, I di sini ini menunjukkan aku punya sebuah buku. Jadi untuk penggunaan subjek pasti di awal. Nah, tinggal diikuti oleh predikat, objek dan keterangan lain. Kemudian me. Andy gives me a red book. Andy gives me a red book. Artinya Andi memberiku sebuah buku merah. Me di sini menunjukkan kepunyaanku. Maka lihat susunan kalimatnya. Me digunakan pada kalimat atau di tengah untuk menunjukkan kepunyaan. Ini menggantikan objek. Oke. Kemudian my. My book is red. Ya, menunjukkan milikku, kata sifat. Ya. My book is red artinya bukuku atau buku saya berwarna merah. Oke, my di awal kalimat. Kemudian mine. The red book is mine. Buku berwarna merah milikku. Atau buku berwarna merah adalah kepunyaanku. Nah, penggunaan mine di sini pada akhir kalimat. Oke, bisa dipahami? I letaknya di awal, kemudian me ada di tengah, my menunjukkan kata
pemilikan kata sifat, ya, milikku. Jadi buku itu sifatnya milikku. Kemudian mine itu kepunyaanku, menggantikan kata aku. Oke, ini untuk I. Sekarang untuk yang kedua, kita you. You, kemudian milik menjadi your, pronounnya menjadi yours. Oke, kita langsung ke kalimat. You have a book. Kamu punya sebuah buku. You, kamu. You yang kedua. Andy gives you a red book. Andy gives you a red book. Andy memberimu sebuah buku merah. Oke, di sini tetap you tetap menjadi you. Kemudian untuk milik di sini menjadi your, pronoun menjadi yours. Kalimatnya your book is red. Bukumu berwarna merah. The red book is yours. Buku berwarna merah milikmu. Oke. Di sini tata letaknya seperti itu ya rumusnya. Untuk you, kemudian you di tengah, your ada di awal, yours ada di belakang. Ini menunjukkan kata milik. Ini untuk you. Kemudian we subjek, objeknya menjadi us. Kemudian adjektif atau kata sifatnya menjadi our. Kemudian pronounnya atau kata gantinya menjadi ours. We, us, our, ours. Kalimatnya we have 5 books. We tetap pakai have karena dia subjeknya tadi. We have 5 books. Kami punya 5 buku. Andy gives us 5 red books. Andy memberi kami 5 buku merah. Oke, us letaknya ada di tengah. Kemudian our ada di awal lagi. Our book is red. Buku kami berwarna merah. Terakhir, ours, the red book is ours. Buku berwarna merah milik kami. Oke, yang kalian perlu perhatikan adalah perubahannya. We menjadi us, menjadi our, menjadi ours. Kapan digunakan our, kapan digunakan ours, kalian perhatikan betul. Lanjut, we kemudian they. They artinya mereka. They menjadi them, kemudian their, kemudian theirs. Lihat, di sini ada 4 perubahan. They menjadi them, kemudian their, theirs. Kapan digunakan? Perhatikan. They di awal kalimat, mereka mempunyai 5 buku. They have 5 books. Oke. Kemudian Andy gives them 5 red books. Andy memberi mereka 5 buku merah. Oke. Them, mereka. Memberi mereka. Their book is red. Buku mereka berwarna merah. Oke. Yang terakhir, the red book is theirs. Artinya, buku berwarna merah milik mereka. Nah, di sini pronoun pasti letaknya di akhir, theirs. Kemudian ada he atau him. Kemudian ada he, ada him. Kemudian ada his dan his. Oke. Penggunaannya, he has a book. Dia mempunyai sebuah buku. Kemudian Andy gives him a red book. Andy memberinya sebuah buku. Him, kata ganti nya. Nyanya siapa? Kepunyaannya dia laki-laki. Kemudian his book is red. Bukunya berwarna merah. His ini menunjukkan miliknya. Nya laki-laki. Kemudian the red book is his. Oke, di sini the red book is his. Buku berwarna merah miliknya. Nah, ini harus dihafalkan. Kemudian she, kata ganti dia perempuan. She menjadi her, menjadi hers. Oke, she has a book. Dia punya sebuah buku. Kemudian pakai her, Andy gives her a red book. Andy memberinya sebuah buku merah.
Her book is red. Bukunya berwarna merah. Bukunya berwarna merah. The red book is hers. Buku berwarna merah miliknya. Nah, hers. Ini menunjukkan kepemilikan milik dia. Dia di sini adalah perempuan. Kemudian ada yang berikutnya, kata ganti nama orang. Oke. Contoh di sini adalah nama Andi. Andi have 5 books. Andi punya 5 buku. Dan objek juga sama. Budi gives Andi 5 red books. Budi memberi Andi 5 buku merah. Kemudian Andi's book is red. Buku Andi berwarna merah. Terakhir, the red book is Andi's. Buku berwarna merah milik Andi. Nah, di sini untuk menunjukkan kepemilikan. Oke, bisa dipahami mulai dari I, you, we, they, he, she, kemudian nama orang. Ini untuk memperjelas tabel di LKS kalian halaman 42. Berikutnya, satu lagi. Untuk menunjukkan milik, kita bisa menggunakan kata belong to. Contoh, the books belong to Andi. Perhatikan di sini books-nya lebih dari satu, berarti jamak atau banyak. Maka untuk menunjukkan benda lebih dari satu, kita gunakan kata mereka, meskipun dia benda mati. Bukunya milik Andi. The books belong to Andi. Bukunya milik Andi. Maka nanti untuk menunjukkan milik, kita pakai they are. Ini menggantikan kata ganti books. They are his books. Kenapa his? Andi di sini laki-laki. They are his book. Mereka milik Andi. Mereka itu siapa? Bukunya. Nah, jadi untuk rumus di luar negeri sana memang seperti itu. Kata ganti atau kata benda itu bisa digunakan mereka. Kalau di tempat kita di Indonesia, mereka hanya digunakan untuk orang. Oke, itu yang perlu kalian ketahui. Berikutnya untuk yang contoh perempuan. The book belong to Susi. Booknya tidak ada S-nya. Berarti di sini bendanya hanya satu. The book belong to Susi. Bukunya milik Susi. This is her book. Ini milik Susi. Nah, seperti itu. Ini di sini adalah menunjukkan bukunya her, ini Susi. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Berikutnya, silakan kalian buka LKS kalian halaman 43. Nah, silahkan perhatikan gambar dari ujung sampai dengan bagian bawah. Kalian nanti mohon tuliskan jawaban di bawah ini. Apa nama benda di atas? Jawabannya ada di halaman sebaliknya. Oke, ada di halaman 44 bagian atas. Nah, di situ ada jawabannya. Ini kalian terjemahkan dulu. Birdal, camera, umbrella, bag, ball, globe, clock, ring, fan, bicycle, toy train, magazine, putih, jacket, and television. Ini kalian terjemahkan dulu di sebelahnya atau di bawahnya. Kemudian kalian jawab di halaman sebelumnya tadi sesuai gambar yang ada. Berikutnya tugasnya ini kalian tinggal menjodohkan. Ya, menjodohkan. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 8. I have a bicycle. Artinya apa? Aku dan seterusnya. Bawah. Ini tinggal kalian tulis saja di sebelahnya, jangan di anak panah ya. Nomor 1 misalnya C, katakan terus diri C, nomor 2 A, 3 B, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Tugas berikutnya bawahnya. Di sini kalian diminta mengisikan, fill in the blank with my, your, her,
his, their, or our. Kalian tinggal memilih di antara my, your, her, his, their, our ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 sampai dengan nomor 10 ini. Oke. Kalian tinggal memilih mana yang tepat. Ya. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan satu. It is Buddhist shirt. Ini kaos Budi. Oke, ulangi. Ini baju Budi atau baju milik Budi. Budi di sini adalah laki-laki. Berarti di sini pakai kata it is apa? Her, his, their, your, my, our. Nah, karena Budi laki-laki maka di sini pakai his. Nah, di sini it is his shirt. Seperti itu. Nomor 2 sampai dengan 10 kalian kerjakan sesuai contoh yang Pak Guru berikan. Oke. Di sini ada he has a pen, they have a bus, I have a computer. Kemudian the marbles belong to Ari. Nah, Ari di sini kita maknai Ari laki-laki saja, ya. Jadi nanti kalian pilih mana yang tepat. Kemudian you have some toys, I have a ring. My uncle has a big house. My uncle laki-laki atau perempuan? Nah, kemudian my aunt has a beautiful hair. My aunt artinya, uncle apa? Aunt apa? Nah, di sini akan menunjukkan laki-laki atau perempuan. Tentunya nanti akan mempengaruhi jawaban pilihan yang ada. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Banyak kesalahan kekurangan Pak Guru, mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.